Hai guys, come back to my channel. Jangan lupa ya, subscribe di bawah ini dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunwara Sinta, NPM 180404176, kelas A jurusan Ekonomi Syariah, MK Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membuat tugas UAS untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sistem Informasi Pemasaran. SIP selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. SIP mendukung seluruh proses manajemen pemasaran. Sebuah pemasaran membutuhkan suatu strategi pemasaran atau marketing mix. Sistem Informasi Pemasaran Marketing Mix terdiri dari 4 pendekatan 4P. Produk dapat berupa fisik maupun jasa. Promotion berkaitan dengan cara untuk mendorong penjualan produk, memasarkan produk yang sudah dikenal masyarakat maupun produk baru. Place, bagaimana cara untuk mendistribusikan produk secara fisik kepada konsumen melalui saluran distribusi. Price, pembayaran oleh para konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Sistem Informasi Pemasaran, komponen SIP, sistem pencatatan internal, sistem intelijen pemasaran, sistem penelitian pemasaran, dan sistem pendukung keputusan. Sistem pencatatan internal, kebanyakan manajer pemasaran menggunakan catatan dan laporan internal secara teratur, terutama untuk mengambil keputusan perencanaan, implementasi, dan pengendalian tugas sehari-hari. Informasi dari hasil pencatatan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemasaran dan untuk mengetahui masalah serta pemasaran. Output data hasil yang paling sederhana dan semua perusahaan memilikinya. Sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran terdiri dari kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan informasi harian mengenai perkembangan lingkungan pemasaran, menetapkan pengetahuan apa yang dibutuhkan, mengumpulkan dengan mencari dalam lingkungan dan menyampaikannya kepada manajer. Output data saat ini. Sistem intelijen pemasaran 2. Pada sistem intelijen pemasaran tidak dilakukan penelitian melainkan hanya mengamati saja, tidak terstruktur dan bersifat informal. Terkadang salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penyusupan ke pesaing. Sistem penelitian pemasaran atau MRS mengumpulkan data mengenai segala aspek operasi pemasaran penjualan, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan pelanggan dan calon pelanggan. Marketing Research System atau MRS berkembang seiring dengan makin diterimanya konsep pemasaran dalam dunia bisnis. Sistem penelitian pemasaran atau CON, pendekatan yang ditempuh untuk mendapatkan data atau informasi yang akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis dan objektif. Riset pemasaran, perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Marketing Research Software, paket grafik print maps menjadikan riset pasar realitas bagi semua perusahaan. Analisis statistik, keahlian menginterpretasikan output software merupakan kunci sukses alat-alat tersebut. Pengendalian pemasaran. Pengertian pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran adalah penilaian, pengecekan, dan memonitor usaha-usaha pemasaran dan penjualan perusahaan yang telah dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan digunakan sebagai landasan untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan. Tujuan pengendalian pemasaran. Tujuan pengendalian pemasaran adalah untuk dapat memaksimalkan kemungkinan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka panjang dalam sasaran pasar yang telah ditetapkan. Dan di samping itu juga pengendalian pemasaran juga dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber-sumber daya yang terdapat dalam bidang pemasaran dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan pemasaran yang ada di dalam pemasaran. Ruang lingkup pengendalian pemasaran. Yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran. Yang kedua, pengendalian strategi pemasaran. Yang ketiga, pengendalian keuntungan dan rentabilitas usaha pemasaran. Dan yang keempat, pengendalian efisiensi pemasaran. Sistem pengendalian pemasaran. Pada dasarnya ada dua sistem pengendalian pemasaran, yaitu satu, sistem pengendalian terbuka atau open system. Yang kedua, sistem pengendalian tertutup atau closed system. Sistem pengendalian pemasaran mengikuti 6 langkah dasar. Yang pertama, menentukan apa yang dikendalikan. Yang kedua, menetapkan standar. Yang ketiga, mengukur kinerja. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Yang kelima, menentukan alasan penyimpangan. Dan yang keenam, yaitu melakukan tindakan koreksi. Audit pemasaran. Definisi: audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan
yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuannya untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Manfaat dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Tipe audit pemasaran. Yang pertama, audit fungsional atau vertikal. Merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran, seperti periklanan atau penjualan, yang membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Dan yang kedua, audit menyeluruh atau horizontal, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Ruang lingkup audit pemasaran. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah dalam pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, audit lingkungan pemasaran. Yang kedua, audit strategi perusahaan. Yang ketiga, audit organisasi perusahaan. Dan yang keempat, audit sistem pemasaran. Yang kelima, audit produktivitas pemasaran. Dan yang terakhir yaitu audit fungsi pemasaran. Tahapan-tahapan audit pemasaran. Pada dasarnya, pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahapan audit secara umum yaitu: yang pertama, audit pendahuluan; yang kedua, review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan; dan yang ketiga, audit lanjutan dan pelaporan. Segmentasi pasar atau segmenting markets. Segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis kelompok pembeli di pasar produk dengan karakteristik tanggapan yang hampir sama. Misalnya dalam hal sefrekuensi pembelian. Mengapa diperlukan segmentasi pasar? Kebutuhan atau keinginan konsumen yang berbeda-beda. Dan yang kedua, konsumen mempunyai preferensi dan prioritas dan pola konsumsi yang berbeda. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen sangat terbatas. Segmentasi pasar dan proses strategi menggerakkan pasar. Segmentasi pasar dan nilai dari peluang. Segmentasi pasar merupakan proses menempatkan pembeli dalam pasar produk pada kelompok-kelompok sehingga setiap anggota kelompok menunjukkan respon yang serupa dan strategi positioning tertentu, serupa dalam jumlah dan frekuensi pembelian, kesetiaan pada merek tertentu, penggunaan suatu produk. Jadi segmentasi adalah proses untuk mengelompokkan pembeli pada pasar total. Peluang untuk melakukan segmentasi terjadi apabila perbedaan permintaan oleh pembeli menyesuaikan peluang dengan kemampuan. Keunggulan kompetitif dan peluang pasar merupakan hasil dari analisis segmen pasar yang spesifik dapat mengidentifikasi: 1. Menyesuaikan preferensi pembeli dengan kemampuan perusahaan, membandingkan kekuatan kelemahan perusahaan dengan pesaing pada tiap segmen. Market targeting dan strategi positioning. Market targeting berkaitan dengan evaluasi dan pemilihan satu atau lebih segmen yang memenuhi syarat yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Strategi positioning merupakan kombinasi dari manajemen kegiatan perusahaan untuk menentukan kebutuhan atau keinginan tiap segmen. Manajemen perusahaan harus memikirkan bagaimana mempengaruhi pembeli untuk memposisikan produk di mata dan pikirannya. Mengidentifikasi segmen pasar. Setelah pasar diputuskan oleh disegmentasikan, satu atau lebih variabel dipilih untuk mengidentifikasikan segmen. Karakteristik dari manusia dan organisasi. Yang pertama, pasar konsumen, geografi, lokasi, dan demografi, usia, pendapatan, psikografik, gaya hidup, dan kepribadian. Yang kedua, pasar organisasi. Yang A, tipe industri. Yang kedua, ukuran perusahaan. Yang C, tingkat perkembangan industri. Segmentasi atas dasar situasi penggunaan produk. Pasar dapat disegmentasikan atas dasar bagaimana produk digunakan. Misalnya, baking soda memiliki beberapa kegunaan lain selain untuk menambah rasa, untuk menghilangkan bau di lemari es dan oven microwave.
serta sebagai dasar-dasar pembuatan gigi. Kebutuhan dan preferensi pembeli. Kebutuhan dan preferensi produk dan merek tertentu dapat digunakan sebagai dasar dan uraian segmentasi seperti status loyalitas merek, manfaat yang dicari, dan kecenderungan untuk melakukan negosiasi. Pembeli dapat tertarik pada merek lain karena manfaat yang ditawarkan. Consumer needs, kebutuhan memotivasi orang untuk melakukan kegiatan atau permintaan. Attitude, sikap dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Persepsi adalah proses seseorang memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan informasi untuk menciptakan penggambaran tentang sesuatu. Pembentukan segmen, persyaratan segmentasi. Ada 5 kriteria untuk melakukan segmentasi. Yang pertama, tanggapan terhadap perbedaan. Kunci untuk melakukan segmentasi adalah menentukan perbedaan tanggapan konsumen, sehingga dibutuhkan strategi dan program pemasaran yang berbeda. Apabila pasar produk tidak dapat dibedakan, maka tidak perlu dilakukan segmentasi. Yang kedua, segmentasi dapat diidentifikasi. Harus dapat mengidentifikasi kelompok membeli yang menunjukkan perbedaan tanggapan, meskipun seringkali sangat sulit dilakukan. Contohnya, variasi jumlah pembeli di pasar ada kemungkinan tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan tanggapan. Yang ketiga, segmentasi dapat dilaksanakan. Organisasi harus dapat menjalankan strategi program pemasaran pada setiap segmen yang dipilih, termasuk mempertimbangkan banyaknya pesaing pada segmen yang dipilih. Yang keempat, biaya atau manfaat segmentasi. Segmentasi harus mempunyai nilai jika dilakukan. Tujuan melakukan segmentasi adalah untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik pada berbagai variasi biaya. Yang kelima, stabilitas setiap saat. Segmen harus menunjukkan kestabilan setiap saat, sehingga usaha-usaha pemasaran yang dilakukan akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like sama komennya ya.